Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Ronde 4 kualifikasi Piala Dunia tidak akan lama lagi akan terselenggara di King Abdullah Stadium Jeddah, Saudi Arabia. Timnas Indonesia akan melakoni laga penting di sana. Dua pertandingan penting, yaitu melawan tuan rumah Saudi Arabia dan wakil dari Timur Tengah, yaitu Irak. Nah, siapa saja para pemain Timnas Indonesia yang akan menjadi harapan Garuda guna meraih satu tiket ke Piala Dunia 2026? Kita simak prediksi 30 pemain yang akan membela Timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentunya ada dua tambahan pemain baru yang akan memperkuat Timnas Indonesia di ronde 4 kali ini. Bagaimana informasinya? Kita simak videonya berikut ini, guys. Garuda Calling. Inikah 30 nama daftar resmi pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk berlaga di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Arab Saudi dan Irak. Sang anak hilang dan striker andalan Garuda akhirnya kembali. Mimpi besar untuk melihat Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 kini semakin dekat. Setelah menorehkan sejarah dengan melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda kembali menatap tantangan berat. Dua laga penting kontra Arab Saudi dan Irak akan menjadi ujian seberapa jauh Indonesia bisa bersaing dengan raksasa Asia. Tak main-main, persiapan kali ini benar-benar dilakukan secara serius. PSSI tahu betul bahwa partai ini bisa jadi penentu sejarah sepak bola Indonesia. PSSI pun memastikan skuad yang dipanggil berisi pemain-pemain terbaik, mulai dari diaspora Eropa, pemain naturalisasi dengan jam terbang tinggi, hingga pemain lokal yang terbukti tampil konsisten di Liga 1. Jika melihat dua uji coba terakhir, Indonesia memang mendominasi ball possession. Namun, dominasi itu tidak berbuah manis karena skuad Garuda gagal mencetak gol lawan Lebanon. Situasi ini menunjukkan bahwa pola menyerang berbasis penguasaan bola belum cukup efektif menghadapi tim-tim dengan pertahanan rapat. Karena itu, tim pelatih diprediksi akan mencoba skema counter attack cepat. Strategi ini memaksimalkan kecepatan para pemain sayap seperti Yakob Sayuri, Miliano Jonathans, hingga Ragnar Oratmangoen, ditambah striker gacor timnas yang mampu bergerak dinamis seperti Ole Romeni. Dengan pendekatan ini, Indonesia diharapkan bisa lebih efektif, mungkin tidak banyak menguasai bola, tapi menghasilkan peluang yang lebih berkualitas. Belajar dari tim-tim Asia yang sukses melawan raksasa Timur Tengah seperti Jepang atau Korea Selatan, Indonesia kini mengincar hasil yang efektif, bukan sekedar indah di mata statistik. Berikut, inikah daftar lengkap 30 pemain Indonesia untuk round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper 1. Emil Audero, kiper 27 tahun dari klub Cremonese di Serie A yang hampir dipastikan jadi kiper utama karena penampilannya yang selalu ciamik di timnya. 2. Marten Paes dari FC Dallas yang bakal jadi pilihan setelah Emil karena baru saja mengalami cedera cukup panjang, namun soal kualitas, kiper 26 tahun itu juga sangat bagus. 3. Hernando Ari, kiper lokal dari Persebaya Surabaya berusia 23 tahun ini mungkin menjadi satu-satunya kiper lokal yang pantas menjadi opsi ketiga di skuad daripada kiper lokal lain. Bek tengah 1. Jai Itzes dari tim FC Sassuolo Serie A
kapten andalan Garuda ini tak perlu lagi dipertanyakan kualitas dan dipastikan bakal mengisi satu slot utama di lini belakang. 2. Rizky Ridho dari Persija Jakarta, bek muda berusia 23 tahun asli Indonesia ini bisa jadi tandem Jai Itzes karena terbukti solid dan saling melengkapi jika keduanya main bersama. 3. Justin Hubner dari Fortuna Sittard, sang preman timnas Indonesia yang bisa jadi penghancur fokus lawan dan sangat cocok jika skema 3 back bersama Jai Itzes dan Rizky Ridho. 4. Mace Hilgers dari FC Twente, bek berusia 24 tahun ini kemungkinan bakal menjadi pilihan kedua. Karena awal musim ini dia sama belum bermain bersama timnya, dikhawatirkan level match fitness belum cukup. 5. Elkan Bagot dari Ipswich Town Inggris, bek jangkung yang lama menghilang dari skuad Garuda ini bisa jadi pilihan tepat daripada Jordi Amat untuk lawan tim-tim dari Timur Tengah. Gelandang 1. Tom Hai dari Persib Bandung, gelandang kreatif berusia 30 tahun ini bakal menjadi otak serangan utama timnas di round 4. 2. Ricky Kambuaya dari Dewa United bakal menjadi alternatif menarik tim pelatih mengingat skill dan gaya mainnya yang sangat khas dan sering menciptakan peluang berbahaya. 3. Ivar Jenner dari FC Utrecht Belanda, gelandang bertahan berusia 22 tahun ini bisa menjadi duet maut Tom Hai dalam mengatur tempo dan memberikan umpan-umpan brilian ke lini depan. 4. Joey Pelepesi dari Lommel SK Belgia, hampir sama seperti Ivar, namun Joey yang saat ini berusia 31 tahun bisa jadi Gattusonya Indonesia dengan kekuatan fisiknya yang kuat dan mampu menahan serangan lawan. 5. Nathan Choe Aon dari Willem II Belanda, setelah tahun lalu alami penurunan performa karena jarang main di klub, Nathan awal musim ini seakan lahir kembali seperti versi timnas U23 Piala Asia, bisa menjadi pemain serba bisa dan ada di mana-mana. 6. Marcelino Ferdinand dari AS Trenčín Slovakia, pemain muda potensial berusia 21 tahun ini sangat bisa menjadi pemain utama atau bahkan cadangan yang bermain eksplosif dan sering membuat kejutan seperti cetak 2 gol saat menang versus Arab Saudi di GBK. 7. Beckham Putra Nugraha dari Persib Bandung bisa jadi opsi di babak kedua untuk penyegaran skuad meski tubuhnya mungil, tapi skill dan visi bermainnya cukup bagus. Sayap atau back sayap. 1. Jakob Sayuri dari Malut United, winger cepat berusia 27 tahun, itu sangat mahir jika diplot untuk menyisir sayap kanan dan bakal jadi senjata mematikan saat counter attack. 2. Kevin Dix dari Borussia Mönchengladbach Jerman, bisa dibilang Dix juga pemain serba bisa sebab dia bisa menempati posisi bek tengah, bek kanan, bahkan gelandang bertahan. Soal kualitas tak perlu diragukan lagi, grade A Eropa. 3. Calvin Verdong dari OSC Lille Prancis, bek kiri berusia 28 tahun, hampir dipastikan bakal jadi pilihan utama di posisi kiri. Kecepatan dan keahliannya dalam bertahan maupun menyerang sudah tak bisa tergantikan. 4. Dan James, Go Ahead Eagles Belanda, bek muda 23 tahun ini kualitasnya juga bagus. Ia bakal menjadi pilihan kedua setelah Verdong atau bisa menjadi winger kiri di atas Verdong. 5. Asnawi Mangkualam dari Port FC Thailand, bek kanan yang dikenal sangat agresif ini mungkin bisa masuk dalam pemanggilan walaupun bakal jadi pilihan kedua atau 3 pelatih. 6. Shane Patinama, Buriram United Thailand, penampilan baiknya awal musim ini di Liga Thailand bisa membuatnya jadi opsi kedua jika posisi kiri butuh penyegaran di akhir babak kedua saat laga. 7. Sandy Walsh dari Buriram United Thailand, bek kanan berusia 30 tahun ini bakal jadi opsi pemain pengganti yang bagus di babak kedua jika Indonesia dalam posisi mempertahankan keunggulan. 8. Pratama Arhan dari Bangkok United Thailand, setelah melihat beberapa laga tanpa adanya peluang di depan gawang, ternyata tak ada salahnya punya senjata cadangan yang dipunyai Arhan, yakni lemparan ke dalam super istimewa yang sering menghasilkan gol. Penyerang.
1. Ole Romeni dari Oxford United Inggris, satu-satunya striker timnas yang sangat dibutuhkan di round 4. Terbukti tanpa kehadirannya di laga uji coba, timnas Indonesia sangat minim menciptakan peluang. 2. Ragnar Oratmangoen dari FC Dander Belgia, winger kiri eksplosif skuad Garuda yang dirindukan busa berduet dengan Ole Romeni di lini serang. Kemampuan dan kekuatannya sangat dibutuhkan timnas untuk lawan tim-tim Timur Tengah. 3. Miliano Jonathans dari FC Utrecht Belanda. Dengan hadirnya pemain berkualitas macam Eliano ini, Indonesia bakal mempunyai trio maut di lini depan, diduetkan dengan Ole Romeni dan Ragnar Oratmangoen. 4. Egy Maulana Fikri dari Dewa United. Winger kidal ini bisa jadi pemain pelapis dan dimainkan di babak kedua untuk menyisir bagian kanan serangan Garuda. 5. Rafael Struijk dari Dewa United, winger kiri 21 tahun ini beberapa laga jarang diberikan kesempatan oleh pelatih. Struijk sangat bisa menjadi opsi untuk memecah pertahanan lawan di sisi kiri. 6. Ramadan Sananta dari DPMM Malaysia, bomber nomor 9 ini seringkali menjadi pembeda di babak kedua jika Indonesia mengalami deadlock di kotak penalti. 7. Mauro Zylstra dari FC Volendam Belanda, punya tipikal mirip dengan Sananta. Mauro bisa menjadi pemain pelapis untuk menambah variasi pilihan striker timnas. Jika kita melihat kedalaman skuad, jelas Indonesia kini memiliki komposisi terbaik sepanjang sejarah. Pemain yang berkarir di Eropa seperti Audero, Itzes, Hilgers, Kevin Dix, Verdonk, hingga Ole Romeni menjadi tulang punggung kekuatan Garuda. Namun yang paling menarik adalah soal strategi. Dengan lawan sekelas Arab Saudi dan Irak yang terbiasa mendominasi, Indonesia diprediksi akan fokus pada serangan balik cepat. Skema ini membutuhkan disiplin tinggi di lini belakang, lalu transisi kilat lewat pemain cepat di sektor sayap. Kombinasi Marcelino sebagai kreator, lalu distribusi ke sayap kiri kanan bisa jadi senjata utama untuk memecah pertahanan lawan. Sederhananya, Indonesia tidak lagi memburu penguasaan bola, melainkan efisiensi dalam setiap serangan. Sebuah strategi realistik yang bisa membawa hasil besar. Timnas Indonesia kembali mencatatkan tinta emas dalam sejarah sepak bola nasional. Skuad Garuda sukses melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pencapaian monumental yang belum pernah sedekat ini membawa Indonesia ke panggung sepak bola terbesar dunia. Bagi publik tanah air, keberhasilan ini bukan sekadar kemenangan di lapangan hijau, melainkan simbol harapan dan bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia sedang memasuki era baru. Dari Gelora Bung Karno hingga pelosok desa, optimisme kini membuncah. Inilah momen ketika mimpi Piala Dunia yang dulu terasa mustahil, perlahan-lahan tampak semakin nyata. Sejak ronde awal kualifikasi, Indonesia menunjukkan kegigihan luar biasa. Tidak seperti tim lain yang baru turun di babak kedua, Indonesia menjadi satu-satunya tim Asia yang menuntaskan seluruh fase kualifikasi sejak awal. Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, hingga Ivar Jenner berjuang tanpa henti melewati perjalanan panjang dengan penuh tekanan. Kini langkah besar menanti. Di ronde keempat, anak asuh Patrick Kluivert harus bersaing di grup B bersama dua raksasa Asia Barat, Arab Saudi dan Irak. Hanya juara grup yang akan mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat kedua masih harus melalui babak playoff yang tidak kalah berat. Kesuksesan Garuda tidak bisa dilepaskan dari hadirnya para pemain naturalisasi. Nama-nama seperti Jay Itzes, bek Sassuolo Italia, Tom Hai, gelandang Persib Bandung, Ivar Jenner, Utrecht Belanda, hingga Ragnar Oratmangoen telah menambah kedalaman skuad. Mereka menghadirkan gaya bermain baru yang sebelumnya jarang dimiliki Indonesia. Ketenangan dalam menguasai bola, kreativitas di lini tengah, dan disiplin taktik khas Eropa. Patrick Kluivert sendiri menegaskan bahwa kehadiran pemain diaspora membuat timnas Indonesia kini memiliki wajah baru, lebih solid, lebih percaya diri, dan lebih kompetitif menghadapi lawan-lawan kelas dunia. Dari dua laga uji coba terakhir, Indonesia banyak menguasai bola namun kesulitan mencetak gol.
Penguasaan hingga 60% hingga 65% tidak berbanding lurus dengan produktivitas serangan. Dari sinilah Kluivert belajar. Di ronde keempat nanti, Garuda diprediksi akan mengusung skema counter attack cepat dan hasil akhir yang efektif. Dengan memanfaatkan kecepatan sayap seperti Yakob Sayuri, Asnawi Mangkualam, dan Calvin Verdonk, serta ketajaman striker muda Ramadan Sananta atau bomber diaspora seperti Ole Romeni, strategi ini diharapkan bisa membongkar pertahanan lawan yang lebih kuat secara kualitas individu. Indonesia tidak perlu bermain cantik, yang terpenting adalah efisien dan mencetak gol di momen krusial, ujar seorang analis sepak bola Asia yang mengikuti perkembangan Garuda. Di balik optimisme, ada taruhan besar yang dipikul PSSI. Proyek naturalisasi yang digagas Erick Thohir seakan menjadi misi pamungkas menuju Piala Dunia. Jika sukses, Indonesia akan tercatat sebagai negara Asia Tenggara pertama setelah Thailand yang benar-benar konsisten bersaing di level elit. Namun jika gagal, kritik tajam bisa saja muncul soal efektivitas strategi ini. Meski begitu, pakar sepak bola Vietnam Quang Huy menilai apapun hasilnya, proyek naturalisasi akan tetap berlanjut. Saya rasa tidak akan berhenti karena ekonomi Indonesia stabil dan mereka memiliki Erick Thohir yang sangat berdedikasi. Ia punya pengalaman Eropa, pernah memimpin Inter Milan dan kini anggota IOC. Jadi, meski tidak langsung berhasil, jalannya sudah benar. Quang Huy juga menyoroti keunggulan besar Indonesia dibanding negara ASEAN lain, diaspora sepak bola. Hampir semua pemain naturalisasi Indonesia memiliki ikatan darah dengan tanah air, berbeda dengan Malaysia yang banyak mengandalkan pemain asing tanpa akar budaya. Indonesia memiliki keunggulan luar biasa, diaspora mereka kuat dan banyak yang bertalenta sepak bola. Jadi walaupun gagal lolos tahun ini, proyek ini akan terus berjalan. Ditambah lagi, mereka juga serius mengembangkan pemain muda. Di luar naturalisasi, perkembangan pemain muda lokal juga semakin pesat. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Beckham Putra, hingga Hernando Ari menunjukkan potensi besar yang bisa menjadi tulang punggung timnas di masa depan. Perpaduan antara darah muda dan pengalaman diaspora menjadikan timnas Indonesia memiliki kombinasi emas yang sangat menjanjikan. Apalagi dukungan penuh supporter Garuda dari stadion hingga layar kaca akan menjadi energi tambahan yang sulit ditandingi. Kini Indonesia berada di persimpangan sejarah. Mimpi Piala Dunia yang dulu terasa jauh, kini tinggal selangkah lagi. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Garuda mampu terbang lebih tinggi dan menembus Piala Dunia 2026? Atau perjuangan ini akan menjadi pijakan berharga menuju generasi emas sepak bola Indonesia? Satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya dalam sejarah, rakyat Indonesia bisa berkata dengan penuh keyakinan, mimpi itu bukan lagi angan-angan. Nah, itulah tadi guys, bagaimana prediksi para pemain timnas Indonesia yang akan melakoni ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentunya ini belum hasil final karena masih prediksi guys. Indonesia sendiri sampai saat ini masih bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini hingga ronde keempat. Kita mengikuti dari ronde pertama, ronde kedua, hingga ronde ketiga, serta akhirnya bisa sampai di ronde keempat. Indonesia adalah wakil satu-satunya dari Asia Tenggara yang masih bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Semangat, doa dan harapan kita yang terbaik untuk timnas Indonesia. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan.